Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah, di dalam Yesus Kristus kami telah menjadi anak-Mu, dan Engkau telah menyelamatkan kami serta mengampuni kami. Kuasa-Mu ya Tuhan yang senantiasa ada di antara kami setiap detik hidup kami. Dan saat ini kami Engkau kumpulkan kembali, bersekutu di rumah-Mu ini, memuji memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami memohon Engkaulah yang memberkati kami, hati dan pikiran kami. Di dalam mendengarkan firman-Mu, Engkau yang menguasai kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Terima kasih jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini, minggu ke-20 setelah Trinitatis. Tidak terasa kita sudah memasuki awal bulan November pada tahun ini. Semua itu karena anugerah Tuhan yang senantiasa memberikan waktu, kesempatan bagi kita hidup hingga pada saat ini. Dalam menjalani hidup ini kita akan diingatkan kembali sebagai orang percaya, supaya kita tetap mengandalkan Tuhan dan berdoa kepadanya melalui nas Alkitab yang tertulis di dalam kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Saya akan membacakannya. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, dari orang-orang Israel yang lain, dari Bani Paros, Ramya, Yezia, Malkia, Milyamin, Eleazar, Malkia, dan Benaya. Dari Bani Elam, Matanya, Zakaria, Yehiziel, Abdi, Yeremot, dan Elia. Dari Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa,
hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatan yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telingamu kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini untuk mendapat belas kasihan dari orang lain, orang ini. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masih mengingat lagu ya. Ada sebuah lagu yang mengatakan Argado bonani pinasa, dipikir akan nama roha. Tangan boto ada ya. Argado bonani pinasa, dipikir akan nama roha. Memang lagu ini sudah cukup lama sekali, tapi sekitar tahun 2000-an dinyanyikan kembali oleh Vicky Sianipar ya. Nyanyian ini berasal dari filosofi orang Batak yang mengatakan bahwa kita orang Batak harus mengingat ya tanah kelahiran kita. Kita orang Batak harus mengingat tanah leluhur kita, tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, bukan hanya Bonapasogit ya, tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan. Bukan hanya itu Bonapasogit kita. Misalnya kaum muda sekarang, remaja-remaja, Bonapasogitku di Ciputat gitu. Bukan hanya Ciputat ini yang menjadi Bonapasogitmu nanti. Tetapi melalui lagu itu kita diajarkan untuk mengingat tanah leluhur kita, tanah Batak ya. Itulah yang menjadi Bonapasogit kita juga. Itu yang dipesankan oleh lagu itu. Sekalipun sudah besar di Ciputat, tetapi kalau dia misalnya marga Sitorus, tanah leluhurnya di Porsea, begitu ya. Kalau dia marga Pardede, ada yang dari Balige. Kalau saya Aritonang, sekalipun tidak lahir di Muara lagi, tetapi saya merasa bahwa Bonapasogit saya di Muara ya. Jadi itu yang dipesankan kepada kita, dan itu juga yang kita lihat dari sosok Nehemia. Dia lahir bukan di Yerusalem, dia dibesarkan bukan lagi di Yerusalem, tetapi Nehemia masih memiliki keterikatan dengan Yerusalem ya. Dia masih mengingat Yerusalem, sehingga dikatakan ketika saudara-saudaranya, yaitu salah satunya disebutkan Hanani ya, berkunjung kepadanya, dia tinggal di istana
karena dia seorang yang dipercaya di dalam istana, juru minum di istana, ya, juru minum kepada Raja Artasasta pada saat itu. Tentunya dia memiliki kehidupan yang sangat nyaman. Secara finansial juga mungkin sangat bagus, ya. Tetapi seorang diaspora yang tidak tinggal di Yerusalem tetapi masih merasakan dia adalah berasal dari Yerusalem, tanah leluhurnya, tanah nenek moyangnya. Dia mengingat untuk menanyakan Yerusalem. Tembok Yerusalem didengarnya sudah dihancurkan. Pintu-pintu gerbangnya terbakar. Mendengar itu, dia sangat sedih. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sedikit tentang Nehemia, ya. Dia tadi dikatakan bukan tinggal di Yerusalem tetapi sudah di Persia. Tetapi dia adalah orang Yahudi, ya. Orang Yahudi. Saat itu bahwa sebagian orang Yerusalem terbuang, ya. Itu yang dikatakan sisa-sisalah yang tinggal di Yerusalem. Di ayat 3 itu, yang masih tinggal itu adalah sebagian, bahwa tidak semua yang dibawa ke pembuangan. Masih ada yang tersisa di sana. Dan yang tersisa inilah yang menikah dengan bangsa lain. Sehingga nantinya mereka inilah yang disebut orang Samaria. Ya. Jadi yang tadi yang banyak itu menjadi tawanan itu tetap orang Yahudi. Jadi itu juga lah yang merupakan awal dari pemisah antara Yahudi dengan orang Samaria. Ya. Sehingga mereka tidak bisa dipertemukan. Imasibosirina. Itulah yang menjadi awalnya. Saya katakan tadi Nehemia tidak lahir di Yerusalem, tidak dibesarkan juga di sana. Tetapi dia masih ingat, ya. Dia tidak melupakan bahwa dia adalah seorang Yahudi dan dia masih tetap mengingat tanah leluhurnya, Bonapasogitna, Yerusalem. Dalam penghayatan yang demikianlah membuat Nehemia ini senantiasa merindukan, ya, seperti lagu itu tadi. Senantiasa merasa bahwa tanah leluhur itu adalah tanah yang berharga, yang harus dikenang, yang harus dicintai, yang harus diingat. Dan setelah dia mendengarkan berita tentang kehancuran itu dari Hanani, saudaranya itu, dia sangat berkabung, ya. Dia sangat bersedih. Dia merasa hatinya hancur mendengarkan berita itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Ketika kita misalnya mendengarkan Bonapasogit kita, tanah leluhur kita tidak lagi baik-baik saja, ya. Dirusak, alamnya tidak lagi baik, tidak lagi seindah. Pohon-pohon sudah ditebang, sudah gersang. Dan juga banjir melanda, kebakaran. Apa yang menjadi reaksi kita?
Apakah kita merasa masa bodoh? Itu bukan urusan saya. Apakah kita juga mengambil sikap seperti Nehemia? Bersedih, apalagi mamolo di kita alak Batak argado tano satobak pe argado, ya alani do molo di huta boy marbadai alani 1,5 meter sa senti pe dang boy meret patoki, itu kan mas saya arga ala memang tanah warisan itu. Jadi kalau setiap tahun berkurang 1 meter, setiap tahun berkurang 1 meter, ya habis dong, begitu ya. Bahkan ada yang sampai didatangkan dari tanah perantauan ini, didatangkan untuk mengurusi di sana, untuk menyelesaikan permasalahan di sana. Ada yang demikian. Tetapi secara khusus kita pada saat ini, apa yang menjadi reaksi kita mendengarkan bahwa bona pasogit kita, tanah leluhur kita tidak baik-baik saja. Mungkin kita akan bersedih juga, ya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, ada yang menarik dari Nehemia ini yang ditunjukkannya kepada kita. Ketika dia mendengarkan berita yang disampaikan Hanani itu, dia tidak hanya menangis, tetapi dia berdoa dan berpuasa. Ketika mendengarkan berita yang menyedihkan itu, jika kita mengikuti sekarang, ya, membaca firman ini, membaca kitab Nehemia ini, kita melihat nantinya bahwa Nehemia kembali ke Yerusalem, kerinduannya terkabulkan. Dia kembali ke Yerusalem dan bersama-sama dengan Ezra membangun tembok itu. Ya, jika kita membaca nanti, dia bersama-sama dengan Ezra, ya. Dia tidak mengambil sikap seperti yang lain, misalnya merasa masa bodoh, itu bukan urusanku. Tetapi dia benar-benar seorang sosok yang memiliki empati, solidaritas, dan tentunya dia cinta akan tanah leluhurnya. Reaksi ini sangat nyata ditunjukkan oleh Nehemia. Sikap ini ditunjukkannya supaya kita juga mengikutinya, ya. Karena ini adalah sesuatu yang sulit ditemukan di zaman sekarang ini, ya. Sekarang kalau bisa saya katakan, tidak sedikit orang yang sudah kehilangan kepedulian, kehilangan solidaritas. Empatinya sudah semakin menipis terhadap sesamanya. Apalagi ketika itu tidak dikenalnya. Nehemia sendiri tidak mengenal itu siapa itu yang masih tinggal di Yerusalem. Tetapi kita melihat bagaimana besarnya rasa empati, solidaritas, dan juga rasa cinta akan tanah air, tanah leluhurnya. Sekalipun dia tidak mengenal itu. Bagaimana dengan kita sekarang? Mari kita selidiki, ya. Jika saya bisa katakan, banyak yang sekarang hatinya off, ponselnya on, ya. Hatinya off, ponselnya on. Mengapa? Coba kita lihat Bapak Ibu saudara-saudari. Apa yang dilakukan seseorang ketika dia melihat atau menemukan seseorang yang hidupnya di dalam bahaya, misalnya handphonenya tetap on, merekam, ya. Supaya apa? Supaya di-share, monetisasi, ya. Marsahit pedak danaki ngaparjolo dilapori. Au suku-suku doro aku si pata. Hola ditiup torditanya ko do nang ni naroh aku do. Alana sabil maniuk do, sabil di videohon anakku lagi demam. Nah, ipa masuk,
Itu yang menjadi pertanyaan sekarang. Sehingga saya berani katakan banyak yang hatinya off, ponselnya on. Ya, tetap merekam. Tetapi bagaimana bentuk kepedulian yang paling utama sebagai orang yang percaya melalui nas ini? Ya, ada juga yang sambil merekam memang nangis-nangis gitu. Tetapi tidak cukup hanya menangis. Kita harus mengakui bahwa ada kekuatan doa orang percaya. Doa itu sangat penting di dalam menghadapi mara bahaya, pergumulan, keadaan yang tidak baik-baik saja. Apakah kita masih yakin dengan kekuatan doa? Sebagai orang percaya, seberapa kuat keyakinan kita dengan doa sekarang? Mari kita lihat Nehemia meneladani Nehemia di dalam merespon, bahkan itu tidak terjadi kepadanya. Ya. Dia keadaannya baik-baik saja, hidupnya nyaman, enak, tetapi dia rela berpuasa, menangis dan bersujud di bawah kaki Tuhan untuk mendoakan orang lain yang tidak dia kenal. Karena dia masih memiliki iman kepercayaan yang kuat kepada Tuhan. Itu terbukti Bapak Ibu saudara-saudari, ketika dia mengatakan, "Ya Tuhan semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya." Dia mengadu kepada Tuhan, tetapi dia mengadu dan berbicara berdasarkan imannya. Dia benar-benar mengenal siapakah Tuhan itu di dalam hidupnya. Tuhan itu semesta langit, besar dan dahsyat kuasanya. Dia adalah Tuhan yang setia kepada janjinya dan tetap melihat orang-orang yang taat kepada perintah-perintahnya. Jadi ini yang pertama di dalam doanya, pengakuan akan kuasa Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berdoa adalah respon yang paling utama sebagai orang percaya, baik senang ataupun susah hidup kita. Itu yang dikatakan tadi di dalam kitab Yakobus. Kalau ada yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada yang bersukacita, baiklah ia bernyanyi. Tetapi bernyanyi ini tidak hanya kita pahami melantunkan nada dan juga menyanyikan setiap syairnya, tetapi di dalam nyanyian itu ada doa juga Bapak Ibu saudara-saudari. Ada kesaksian, ada pengakuan siapa Tuhan itu di dalam hidup kita, serta ada syukur. Demikian juga di dalam doa itu sendiri, ada pengakuan siapa Tuhan di dalam hidup kita, ada syukur, dan ada tentunya permohonan-permohonan kita. Jadi sebagai orang yang percaya, kita diingatkan kembali supaya merespon apa yang terjadi di dalam hidup kita dengan berdoa kepada Tuhan, bersujud di bawah kaki Tuhan. Sekalipun itu keadaan yang baik-baik saja, ingatlah Tuhan. Apalagi tidak baik-baik saja, ingatlah Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang memiliki telinga dan senantiasa menyendengkan telinganya terhadap doa orang yang percaya kepadanya. Tetapi kita lihat Nehemia ini ya, dia tidak mengandalkan kekuasaannya di dalam berdoa, tetapi dia merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, bahwa dia sangat kecil. Jabatan yang dia miliki tidak ada apa-apanya, tidak dapat mengubah hidupnya.
tetapi hanya doa yang mampu mengubah hidupnya. Sehingga dia benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengaku dosanya terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan dosa keluarganya, dosa dari penduduk itu sendiri. Luar biasa. Jadi ketika terjadi sesuatu, ya, tidak hanya menyalahkan keadaan, tidak hanya menyalahkan pemerintah, sekalipun pada saat itu mungkin itu adalah pengaruh politik juga, kehancuran itu pengaruh politik. Tetapi dia tidak mempersoalkan itu yang paling utama. Dia tidak menyalahkan, mencari kambing hitam, tidak. Tetapi dia pertama mengaku dosanya. Itu tidak terlepas dari kelemahan kita sendiri. Itu yang menarik dari Nehemia ini. Dia sadar akan keadaan sebagai manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Karena lemah. Aina girgir do yang gotodi galedo ia daging. Karena roh itu adalah penurut, tetapi daging ini, tubuh ini lemah. Ini sebagai orang yang percaya, kita sadar bahwa kita adalah orang yang berdosa. Mengaku dosa di hadapan Tuhan adalah kejujuran. Jadi harus jujur di hadapan Tuhan. Karena bagi dia sendiri tidak ada yang tertutupi. Semua dia tahu. Karena dia Allah Maha tahu. Sekalipun Nehemia tidak mengucapkannya, tetapi Tuhan juga sebenarnya sudah tahu. Tetapi butuh pengakuan. Ada pengakuan itu sendiri dari orang yang percaya. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ya. Tetapi dikatakan lagi, ingatlah akan firman yang kupesankan kepada Musa. Bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Artinya Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan itu senang akan sebuah pertobatan. Ya. Tuhan itu senang kepada orang yang mau berubah, bertobat, bukan berbalik dari kesetiaan kepada perlawanan. Tetapi Tuhan itu senang kepada dari perlawanan akan perintah-perintah Tuhan kembali kepada cinta akan firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Maka doanya akan didengarkan. Ya. Maka doanya akan didengarkan. Itu sehingga dikatakan tadi di dalam kitab Yakobus itu, hendaklah kamu saling mengaku dosa supaya kamu sembuh. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan maka besar kuasanya. Jadi orang benar ini, apakah kita orang yang percaya? Ya tentunya kita akan mengaku kita orang yang percaya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita orang yang benar? Tidak ada yang benar. Karena tadi itu. Tetapi kita mau dibenarkan. Ya. Tetapi kita mau dibenarkan. Dan memang sudah dibenarkan oleh pembenaran di dalam Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kita tidak dibenarkan, tidak membuat kita untuk semena-mena.
di dalam bertindak. Tapi kita dibutuhkan ketaatan, kejujuran, keyakinan. Itulah iman itu tadi. Supaya kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan apa saja yang kita minta nanti akan Tuhan berikan. Tidak hanya sebatas ketika Elia mukjizat itu bisa diberikan. Dia bekerja juga hingga sekarang. Tuhan itu bekerja lewat orang-orang yang percaya untuk menunjukkan mukjizatnya, menyatakan kuasanya. Sehingga doa-doa orang yang percaya itu adalah doa yang besar kuasanya. Karena dengan yakin dan benar didoakan. Tidak membenarkan diri di dalam berdoa, tetapi berdoalah dengan benar. Meminta apa yang baik. Karena ketika kita meminta apa yang jahat, apalagi terjadi atas musuh kita, pos maroham, dangtang yang nipartigore. Ya kan? Terkadang kan kita saking jengkelnya seperti itu. Jengkelnya sebagai hati manusia. Tetapi bukan demikian. Kita melihat ya sedikit lagi. Jawaban dari doa Nehemia ini kapan diberikan? Apakah pada saat itu langsung? Tidak. Tetapi jika kita membaca pada bulan Nisan tahun ke-20, pemerintah Raja Artatasta ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Lihat. Kesedihan seperti ini tidak pernah terjadi di hadapan raja. Sebelumnya tidak pernah terjadi. Beberapa lama ya, tidak langsung didengarkan oleh Tuhan. Tetapi walaupun tidak langsung dijawab oleh Tuhan, Nehemia itu tidak marah, tetap menantikan jawaban dari Tuhan. Sehingga endingnya nanti seperti saya katakan tadi, dia bersama-sama dengan Ezra memperbaiki tembok itu. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari, mungkin sekarang doa kita belum langsung dijawab oleh Tuhan. Tapi saya mau katakan, jawaban waktu, kapan, dan saat bagaimana itu diberikan, itu semua adalah misteri. Hahomion ni debatado mangalusi tangyang teh. Adalah sebuah rahasia Tuhan. Kapan dia akan memberikan kerinduan hati kita. Seperti kerinduan hati Nehemia. Apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini. Anak, sakit penyakit, ekonomi, pekerjaan, keluarga, hubungan antara suami dan istri, semuanya itu menjadi pergumulan. Belum lagi lingkungan, masyarakat, bahkan negara yang kita cintai ini juga harus kita gumulkan supaya tetap menjadi suatu bangsa yang tetap memikirkan kesejahteraan masyarakatnya. Banyak hal yang menjadi pergumulan kita. Kerinduan hati kita pribadi lepas pribadi yang mungkin terus-menerus kita doakan, tetapi belum juga kita temukan jawaban dari doa itu. Biarkanlah itu, amang inang, saudara-saudaraku yang terkasih, menjadi sebuah rahasia Tuhan. Karena dia yang memiliki kuasa untuk menjawab doa kita. Jangan pernah marah dan berhenti berdoa di dalam menjalani hidup ini. Karena doa itu memiliki kekuatan dan pengaruh di dalam kehidupan orang yang percaya. Kita diminta untuk senantiasa membangun komunikasi yang intim dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Menceritakan sukacita, kesengsaraan, penderitaan,
pergumulan, sakit penyakit, dan juga apapun yang kita alami, mari kita nyatakan, bawakan di hadapan Tuhan, supaya Dia senantiasa tetap bekerja untuk menunjukkan kuasanya di dalam hidup dan keluarga kita, bahkan gereja kita ini, serta negara kita ini. Tetaplah menjadi pendoa dimanapun berada, karena Tuhan mendengarkan doa hambanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kau mengingatkan kami kembali bahwa Engkau adalah Tuhan yang memiliki telinga serta menyendengkan telinga-Mu terhadap doa-doa kami. Jika kami adalah orang yang benar di hadapan-Mu. Kami sadar Tuhan, kami ini tidak layak untuk disebut sebagai orang yang benar, karena kami sering melakukan pelanggaran terhadap perintah dan hukum-Mu. Terima kasih karena Engkau telah memberikan pengampunan bagi kami di dalam Yesus Kristus, sehingga kami layak di hadapan-Mu sembah sujud, memohon kepedulian-Mu, pertolongan-Mu atas hidup kami. Kami yakin dan percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat untuk menolong kami Tuhan. Untuk melihat kesedihan hati kami, untuk melihat pergumulan dan penderitaan serta sakit penyakit yang kami alami sebagai jemaat-Mu. Bahkan Tuhan, alam semesta yang kami cintai ini ketika dirusak juga merupakan penderitaan kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa menggumulkan segala hal di dalam hidup kami, di dalam doa permohonan kepada Tuhan. Sebab doa ini akan mengubah hidup kami ketika kami berdoa di dalam kebenaran, ketaatan, kejujuran, serta iman kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, jadikanlah kami pelaku firman-Mu yang memiliki empati solidaritas terhadap orang lain, bahkan terhadap orang yang tidak kami kenal. Ketika kami berdoa, ajar kami untuk tidak mementingkan kepentingan pribadi kami sendiri, tetapi biarlah kami juga senantiasa mengingat saudara-saudara kami dimanapun berada. Inilah kami ya Tuhan, dengarkanlah seruan permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat